Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, minggu lalu aku udah bikin polling itu mengenai tips menabung atau cara pemesanan tiket yang murah. Jadi dari beberapa teman-teman banyak sekali yang milih itu namanya tips menabung. Jadi kali ini aku bakal share sama teman-teman semua bagaimana tips menabung ala aku. Nah, sebenarnya tips menabung itu kan banyak sekali, tetapi ada beberapa poin yang penting menurut aku. Nah, nanti bakal aku jabarin semuanya, pokoknya videonya jangan di skip. Oke? Nah, sesuai janji aku tadi, aku bakal jabarin semuanya tips menabung ala aku. Nah, menurut aku ya, ini ada 5 poin penting saat kita ingin menabung. Yang pertama, itu kita harus niat. Jadi kita harus niat dulu bahwa kita tuh ingin menabung, ya. Kita harus niat dulu. Niatnya itu ya kita benar-benar menabung. Tujuan menabung kita itu untuk apa? Untuk traveling kah atau dan lain sebagainya. Terus poin yang kedua menurut aku itu kita harus menyimpan uang di tempat yang tersembunyi. Bisa di celengan, bisa di buku tabungan. Nah, kalau aku sendiri, aku emang sering menabung di buku tabungan tersebut. Nah, jadi kalau aku sendiri ya, kalau misalkan melihat uang pasti tuh pengen banget shopping. Kadang-kadang sering kilaf, lihat Shopee udah klik tinggal pembayaran. Apalagi kalau misalnya kita punya m-banking itu sangat tergoda. Tinggal jarinya aja yang main. Nah, terus yang ketiga, itu tips dari aku. Membeli barang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, misal kita membutuhkan makan, misal sehari-hari kita butuh makan. Nah, kita hanya butuh makanan ya kan. Tapi kalau kita misalkan keinginan kita makannya harus di restoran, ya otomatis pengeluaran kita lebih besar. Tapi kalau kita misalkan memang kita membeli makanan untuk supaya kenyang, ya tidak perlu ke restoran. Nah, itu. Jadi teman-teman jangan boros, terus teman-teman harus bisa bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan teman-teman sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini, teman-teman jangan hanya melihat brand kalau membeli sesuatu. Terus juga harus kurangi bepergian ke pusat perbelanjaan karena itu akan menguras dompet. Nah, yang terakhir itu harus buat daftar pembelian. Jadi biar teman-teman tahu berapa sih pengeluaran pada hari ini. Jadi biar terperinci. Nah, untuk yang poin 3 aku tambahin lagi. Misal kalian udah punya handphone, terus seiring berjalannya teknologi, seiring berjalannya waktu, handphone itu kan setiap waktu itu dia mengeluarkan produk-produk terbaru, apalagi dia aplikasinya mungkin yang lebih canggih lagi. Nah, kalian pasti ingin sekali untuk membeli handphone baru, sedangkan kalian sudah mempunyai handphone. Nah, itu sama juga dengan pemborosan. Coba sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Itu ya poin ketiga. Lalu yang poin keempat, kalian harus bisa menyisihkan sebagian dari gaji, bisa setengah atau seperempat gaji, sesuaikan dengan kebutuhan. Itu untuk yang sudah bekerja. Tapi kalau untuk yang anak sekolah atau mahasiswa, itu bisa kalian menyisihkan dari uang jajan. Nah, apalagi kalau misalnya kayak mahasiswa, itu kan biasanya dikirim uangnya per bulan. Nah, misalkan jajannya 2 juta, masa iya sih nggak bisa sisain 200.000 masukin ke tabungan. Nah, itu juga bisa tipsnya. Ya, kalau misalkan ingin membeli sesuatu, ingat lagi ke niat pertama. Kalian niatnya apa? Menabung untuk traveling atau dan lain sebagainya, atau ingin membeli sesuatu. Itu kita harus kembali ke niat yang pertama itu. Oke? Lalu
yang poin kelima, kalian harus bisa mencari uang tambahan. Nah, mencari uang tambahan otomatis kita harus mencari pemasukan dari luar. Bisa dengan online shop, bisa juga dengan kuliner gitu. Misal teman-teman lebih ke bisa memasak. Nah, bikin kreasi baru tentang makanan bisa juga dijual melalui FB bisa, IG bisa, WhatsApp bisa. Jadi semua itu sekarang udah dipermudah. Jadi teman-teman bisa menghasilkan uang dari Facebook, bisa dari Instagram, bisa dari WA. Nah, uang dari usaha sampingan itu teman-teman bisa tabung. Jadi ibaratnya nanti teman-teman seharusnya bisa mencapai itu 1 bulan, tetapi kalau dengan ada usaha sampingan teman-teman bisa mencapai hanya 20 hari, target teman-teman itu sudah tercapai. Nah, itu maksudnya mengapa teman-teman harus ada usaha sampingan. Tetapi kita kan tidak semuanya bisa usaha sampingan, tidak semuanya bisa jiwa berdagang. Nah, makanya itu nanti teman-teman kembali lagi ke poin ke-4. Teman-teman harus menyisihkan beberapa 1/4 atau setengah gaji teman-teman. Pokoknya sesuai kebutuhan, terus jangan yang gimana ya? Maksudnya di sini hidup yang berlebihan, maksudnya ya yang sesuai kebutuhan. Kalau semua yang kita inginkan itu harus tercapai, itu otomatis kita tidak bisa menabung. Terus misal kita ingin travelingnya bulan 3, terus kita sudah punya planning tuh dari jauh-jauh hari, kira-kira berapa hari sih untuk mencapai target ini, berapa bulan sih. Biasanya itu kan tergantung target kita besar atau kecilnya nominalnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin traveling, saya ingatkan kalau teman-teman traveling itu teman-teman harus menghitung dulu berapa kira-kira budget yang akan dikeluarkan. Apalagi kalau misalkan kita travelingnya beda pulau, berarti kita harus memikirkan kira-kira berapa itu harga tiket pesawatnya. Itu kalau teman-teman sendiri. Kalau misalkan berdua berarti kan itu untuk 2 orang berapa kira-kira, belum lagi penginapan. Nah, jadi teman-teman harus memantau, mencari tahu kira-kira berapa sih budgetnya total semuanya. Ibaratnya di sini nominal kasarnya aja dulu gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar totalin dulu kira-kira berapa sih harga tiketnya. Terus teman-teman harus mantau juga di aplikasi itu ada kapan sih waktunya promo. Kadang-kadang harga tiket itu kan juga bakal berubah-berubah. Nah, itu pasti akan berbeda-beda. Jadi teman-teman harus bisa mantau itu juga. Bagi teman-teman yang ingin membeli barang, teman-teman juga harus tahu kira-kira berapa sih budget barang itu atau sesuatu barang itu berapa gitu. Kalau misalkan dia 3 juta, nah seharusnya berapa bulan teman-teman harus menabung bisa mencapai 3 juta. Nah, kalau lebih cepat lebih baik. Itu tergantung bagaimana teman-teman cara menabungnya, cara menyisihkan uang jajan atau sebagian gaji dari teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang targetnya ingin membeli suatu barang, jadi teman-teman itu sebelum menabung itu teman-teman harus mantau dulu kira-kira berapa sih harga barang ini. Nah, biasanya itu kan juga bakal ada promo-promo ya gitu kan barang yang ingin kita beli. Nah, berapa harga termurahnya, terus harga standarnya berapa, dan berapa harga termahalnya. Jadi nanti teman-teman bisa menargetkan itu kira-kira dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Nah, teman-teman itu bisa menabung dengan cara menabung harian, bisa menabung mingguan maupun per bulan. Jadi itu sesuaikan dengan kebutuhan atau barang apa yang ingin teman-teman beli. Nah, untuk tips pemesanan kayak tiket murah itu mungkin ada di next video. Jadi di situ bakal share juga, bakal jelasin juga kok bisa sih jalan-jalan ke Bali cuma segitu, kok bisa sih nggak sampai 10 juta, berapa sih total semuanya. Nah, insya Allah itu ada di video selanjutnya. Jadi menurut Ed, itulah beberapa tips menabung. Itu ada 5 poin tadi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua, bisa mempermudah teman-teman semua untuk pergi jalan-jalan. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya lebih penting juga. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat,
silakan share, mana tahu teman-teman yang lain juga sedang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.